Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Ustaz menjadi dan para santri berkabit dulu Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari Jumat yang mulia ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan zikir doa kita rutin, yaitu surah Yasin, Waqiah dan Al-Kahfi, dilanjutkan dengan taklim tafsir surah Yasin. Saat ini masih membahas keistimewaan dan keutamaan surah Yasin. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi wasilah amal soleh kita dimudahkannya, dilancarkannya, dikabulnya segala hajat dan cita-cita kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan keistimewaan surah Yasin. Wa minha, dan setengah saking fadhil, saking keutamaan surah Yasin, saking keutamaannya, di sini disebutkan inna likulli syai'in qalban. Wa qalbal Qur'an Yasin man qara'aha yuridu biha wajhallah ghafarallahu lahu wa utiya minal ajri karena ma qara'al Qur'ana asyra marratin. Masyaallah. Ini di antara keistimewaan dari sekian banyak keistimewaan. Mohon di simak ini ya. Inna likulli syai'in qalban. Setuhune iku tetep maring saban-saban sebiji-biji qalban hati. Wa qalbal Qur'an, dan setuhune pengertian Quran iku Yasin, surah Yasin. Man utai sapa wong ora kang maca sapa hari surah Yasin itu kang ngarepaken sapa jahat lawan Yasin, baca Yasin, baca Allah, wa qara maka ampuna sapa Allah lahu maring man qara'a wa utiya dan paring sapa Allah minal ajri saking ganjaran. Karena mah kaya setuhune wong kaan nama qara'a kaya setuhune wong angin pestine wong qara'a maca sapa wong Al-Qur'an Al-Qur'an asyra marratin kaya maca Quran 10 kali. Pernah disampaikan. Nah, ini salah satu di antara keistimewaan surah Yasin. Dari setiap sesuatu itu pasti punya induknya, punya otaknya, punya pusatnya. Ya, setiap sesuatu. Nah, ibu kotanya Indonesia Jakarta punya kelebihan dan keistimewaan. Di tempat lain nggak ada Monas, di kota lain nggak ada istana. Ya, nah itu adalah bagian dari keistimewaan pusat. Nah, kemudian kota Jawa Barat Bandung. Nah, maka pusatnya kita ini di dalam tubuh kita ini ada namanya hati, qalban. Nah itu semua organ tubuh kita itu tergantung tergantung hati kita. Dalam sebuah hadis Nabi itu ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ingatlah ada sebuah segumpal daging. Idza saluhat saluha sa'iru amali kulli wa idza fasada sa'iru amali kulli. Yang apabila daging itu baik, maka baik pula yang lainnya, organ tubuh yang lainnya. Ya. Tapi kalau rusak,
Jadi mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita baik nggak baik itu miniatur atau tanda dari hati kita. Nah, sering kami bilang kalian nggak ada semangatnya, karena hatinya nggak ada semangat, jadi matanya ngantuk. Kalian malas baca karena hatinya malas. Jadi lihat orang itu gampang, ya hatinya bagaimana baik atau tidak, hatinya bersih atau kotor tergantung dari lahiriah. Maka nafil lisani karena fil mati. Jadi apapun yang ada dalam lisan bahkan itu termasuk bagian daripada isi hati. Nah, jadi ibarat mesin, ya mobil, atau motor, atau HP. Kalau mesinnya bagus, yang jalan yang lain di HP itu aplikasinya jalan semua. Mesinnya bagus. Motor, walaupun casingnya bagus, catnya bagus, kalau mesinnya rusak ya nggak jalan. Didorong paling jalan. Sama kayak orang, kalau hatinya rusak susah dibilang. Nah, maka harus dibenahi dulu hatinya. Diomongin, diapain kan? Itu hatinya yang rusak. Jangan sampai punya hati itu rusak. Tanda-tandanya kalau dibilangin, dinasehatin, diapain susah. Wah itu ya. Jadi hati ini menjadi ukuran. Nah, yang hati. Jadi orang baik, orang tidak baik itu sangat tergantung hatinya. Nah, pusatnya Quran, jatinya Quran ini adalah Yasin. Jantungnya, pusatnya Al-Quran itu surah Yasin. Dan diringkas lagi, pusatnya lagi di Fatihah. Dari Fatihah, pusatnya lagi di Bismillah. Yang ngobrol pun, ya, nanti dan ntar aja ngobrolnya. Ya, nah itu. Jadi inna likulli syai'in qalban wa qalbal Qur'ani ya. Hatinya Quran itu adalah surah ya dari 30 juz dari 114 surah. Nah ini di surah ya. Nanti diringkas lagi dalam Fatihah. Makanya Fatihah istimewaannya luar biasa. Nanti diringkas lagi dengan basmalahnya diringkas lagi dengan bab. Jadi semua segala itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, jadi sehingga istimewaannya man qara'a surah Yasin, man qara'a, siapa yang membaca surah Yasin yuridu wajha Allah, tentu membaca secara benar, baik dan sempurna. Benar bacaannya, baik sesuai tajwid dan semuanya. Sempurna baca Yasinnya dari awal sampai akhir, nggak baca cuma Yasin. 7 ayat kan itu biarannya. Yasin tidur lagi, ntar lagi wa mali'anahu ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, tidur lagi. Itu kan nggak begitu. Man qara'a surah Yasin itu se-Yasin dari awal Yasin sampai apa? Sampai ayat terakhir apa? La aradallahu syai'an yaqul lahu. Apa ayat terakhir? Ayat 8 menuti. Kalau baca Yasin awal sama akhir doang ya beda. Yuridu wajha Allah wa qarallahu lahu tiya minal ajr. Pertama akan diampuni dosanya sebagaimana pada hadis yang lalu, ya. Barang siapa yang membaca surah Yasin di sore hari atau malam hari, maka paginya diampuni. Jadi kan qara'a surah Yasin pertama, ghafarallahu lahu, bacanya ikhlas karena Allah, mata-mata karena ibadah kepada Allah. Jadi tidak hanya mengharap ridhonya, maka Allah akan balas dengan ampunan.
utia minal ajri karena Qara al-Qur'an asyawar. Nah ini satu keistimewaan yang sangat luar biasa seperti pada hadis yang dulu. Kalau dulu kata Allah dia qiraat al-Qur'an asyawar. Kalau di sini wa utia minal ajri karena Qara apa? Al-Qur'an asyawar. Jadi siapa yang membaca surah Yasin karena Allah bacaannya benar, bacaannya sesuai, ya dengan Quran itu Yasin sampai akhir baca dengan apa? Ada dengan ikan ya tata krama sopan santun baca Yasin gimana? Baca Quran itu tentunya tutup auratnya, punya wudhu itu bagian dari adab baca Quran, ya kan ya? Maka itu dia minal aji karena Qara al-Qur'an asyara maka seakan-akan dia baca Quran 10 kali khatam. Ini pahalanya. Ini kalau orang yang paham mengerti maka dia semangat, maka dia serius. Kapan kita bisa khatam sehari 10 kali itu nggak mungkin, nggak bakalan kita itu ya. Khatam sehari 30 juz saja sulit kita. Paling nanti biasa nanti Ramadan itu juga sehari sejuz 40, sejuz kita mah nggak bisa khatam sehari ya kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau Ramadan 2 kali khatam, tiap hari khatam, tiap hari 30 juz kita mah berat. Mau suruh baca Yasin aja ngantuk dulu ya kan, gimana mau ngatami Quran 30 juz ya. Imam Syafi'i dari kecil itu baca Quran sehari baca khatam Quran 30 juz. Pokoknya hafalnya luar biasa ya. Ulama-ulama dulu begitu, kita mah bukan kelas nggak bisa ya. Saya mengambil itu dari pesantren Munamud termasuknya pengasuh pesantren Kabet Jogja itu sama selama di Mekah itu hampir khatam Quran tiap hari. Pokoknya hafal betul. Nah itulah akhirnya yang membawa pasangan Quran rata-rata itu yang mengambil ya. Padahal mau Taufik Kudus pun itu baru ini adalah salah satu murid dari Syekh Nabi yang mengambil ya. Bacaannya tiap hari akhirnya benar-benar karena jadi hafal benar tiap hari khatam Quran. Nah, kita mah nggak mungkin, maka diberikan kesempatan ini ya. Salah satu di antara fadilah walaupun kita tidak khatam Quran sehari 30 juz apalagi 10 juz, maka diberikan kesempatan ya oleh Allah itu baca surah Yasin. Jadi kaya pahalanya itu kayak khatam 10 kali juga. Yang pernah disampaikan bahwa yaitu haknya Allah mau memberi pahala sebesar apapun itu adalah hak Allah. Ya kalau misalkan Paris misalkan ngasih duit ke Fadli, yang paling gede berapa? Kalau ngasih duit ke Fadli, misalkan traktir paling gede berapa? 10.000 paling ya kan ya? Ya memang duitnya pas-pasan ya. Tapi kalau Panura ya minimal 100.000 traktir orang. 200. Kalau Pak Camat, Pak Bupati dan ntar presiden hadiahnya lain lagi. Sama ngasih hadiahnya, juaranya sama. Kita juara Qori tingkat RT, ya paling dapatnya Indomie. Jalannya, saya RT juara Qori, juara umum, juara pertama Qori tingkat RT, ya paling Indomie. Atau gede-gedenya apa? Yang berapa tingkat RT anggarannya gitu? Juara Qori terbaik setingkat kelurahan, agak gede. Tingkat kecamatan juara satunya, misalkan ya kan Fadil, keren. Misalkan ini contohnya ya kan. Nah itu lebih gede pahalanya, ya kan? Karena orang yang gede juara satu
semakin yang memberi itu tingkatnya besar, maka pemberiannya besar. Ya kan ya? Juara satu tingkat provinsi, lain lagi hadiahnya lebih gede lagi. Juara satu koli tingkat nasional, wah gede lagi. Apalagi juara satu tingkat internasional, oh keren, ya kan? Oh, ya, Aziz juara, ya, setelah rajin Aziz jadi juara, misalnya. Juara internasional itu yang memberi lain. Kemarin ada yang juara satu internasional gratis haji, gratis apa? Dikasih tabungan, wah banyak hadiahnya dan sponsornya lebih banyak lagi. Ya, nah ini hadiah dari Allah yang maha kaya. Ya, nggak ada apa-apanya. Ada orang kondangan itu cuma 25.000. Ya, orang jadi itu kondangan 25.000 masih ada. Ya, benar nggak? Ya, ada lagi kondangan 50.000, ada juga. Ada lagi kondangan 100.000, tergantung duitnya. Ya, masih kondangan ke orang hadiah, kondangan hadiah sedang orang duitnya segitu ya jadinya segitu. Ya. Ada lagi orang kondangan masih duit 1 juta, tebel ini dibuka 1 juta. Ada lagi orang kondangan 5 juta, keren amat ya 5 juta. Ada 100 orang aja udah lumayan ya. Ada lagi kondangan ngasih kunci mobil. Ya orang mobilnya banyak, duitnya banyak, ngasih mobil satu ya nggak ada apa-apa. Benar ya? Tapi orang yang duitnya ngasih kondangannya 100 ya karena memang duitnya pas-pasan. Kalau dia kondangan 1 juta bisa utang dia. Oh, ya jadi kalau Allah masih memberi kepada seorang pahala besar, yaitu hak Allah, ya, karena Allah maha kaya. Laukanna minal insi wal jin, kalau seandainya manusia dan jin selalu semuanya minta kalian kepadaku, ya, fa'ataitumu, dan aku berikan semua apa yang mereka minta. Seluruh manusia sedunia berdoa semua, minta semua. Begitu juga jin minta semua, ya, sama Allah, terus Allah kasih. Mana kosong, inti, tidak akan berkurang sedikit pun apa yang aku miliki. Ya, Allah tidak akan kurang. Kalau Allah beri semua orang apa yang mereka minta, jin diberi semua, Allah itu enggak mau. Ya, kalau udhilal apa? Mahitu fil bahri, kayak jarum dimasukin ke laut tetesannya. Diangkat jarum, coba jarum kan, tahu jarum kan? Tahu? Nah, ditetesin di laut, dicelupin, diangkat. Nah itu baru tetesannya, itu baru yang diberikan ke makhluk Allah. Jadi Allah itu kaya banget. Makanya jangan ini kalau berdoa, ya ibadah itu jangan takut sama Allah, jangan pelit, karena Allah itu loman. Bill Gates punya kekayaan 2.000 triliun. Elon Musk punya kekayaan 3.000 triliun. Itu kalau beli cendol sepekasi. Ya, kalau beli kerupuk tuh, masya Allah, banget, sepekasi. 3.000 triliun. Kalau beli bis, itu dari Jakarta Surabaya nempel, beli bis, mobilnya dia semua, panjangnya, ya, saking banyaknya duit. Tapi belum apa-apa baru 3.000 triliun sama punya Allah. Nabi Sulaiman nabi paling kaya. Nabi Sulaiman itu nabi paling kaya. Suatu ketika dia pengen memberikan makan pada ikan di laut. Akhirnya dia siapkan pasukannya, tentaranya, tukang masaknya, semua
siapkan, silakan kata Allah. Kalau kamu mau. Akhirnya Allah siapkan satu ikan paus yang gede. Ya, ikan paus yang gede. Mulailah masak. Nabi Sulaiman mempersiapkan semua makanan untuk ikan paus. Ternyata beserta tukang masak, semua anak buahnya, pasukannya disiapkan. Itu Nabi Sulaiman segitu kayanya waktu itu apa? Kewalahan ngasih makan sama ikan paus. Ikan paus itu nggak kenyang-kenyang. Habis dari pagi sampai siang, makanannya habis. Besok lagi siapin lagi lebih banyak ikan paus lagi yang gede lagi disiapin sama Allah satu. Enggak kenyang juga. Habis juga persiapannya. Akhirnya Nabi Sulaiman kewalahan. Ya, kewalahan. Nah ini bayangkan kekayaan Allah luar biasa. Manusia sekaya-kayanya nggak bakalan bisa kasih makan makhluknya semuanya. Ya kan? Hah? Masih makan. Negara aja udah empot-empotan makan, memberi makan gratis, gizi, ya. Sama siswa, anggarannya gede banget. Nah bagaimana kalau kasih makan orang se-Indonesia itu baru siswa doang? Bagaimana kalau bisa memberikan makan sedunia Allah tiap hari ngasih makan? Bukan hanya manusia, tapi ikan selaut. Itu nggak ada yang ngasih makan ikan di laut. Hidup sendiri dikasih umpan oleh Allah. Ya, kita perlu 10 empang aja beban banget beli pur tiap hari. Ya, kan? Makanya berhenti nggak umpanin lagi ikan. Karena 10 empang aja itu purnya harus berapa kilo per hari. Giliran mau panen kena banjir hilang semua. Nah, apa nih? Oh, apa? Karena sangat terbatasnya manusia. Tapi kalau Allah Maha Kaya, ya ikan tiap hari di sedunia ini. Kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke nelayan tiap hari ngambil ikan tiap hari. Ada perahu kecil, perahu sedang, perahu gede, ada yang kapal. Ada dapat ada yang 2 ton kalau kapal. Tiap hari enggak ternak. Siapa yang ternak malam? Berkurang dari dulu sampai sekarang ikan enggak berkurang. Allah kaya. Coba empang kita di sini tiap hari diambilin, dipancingin aja udah habis. Ya, paling mancing nggak dapat. Benar nggak? Udah habis kesambung lagi ngasih ikan dia dipancing. Apalagi yang mancing sekampung, misalnya suka budi, ya nggak mampu. Kalau lagi mancing apa yang berat? Allah tiap hari menyediakan ikan gratis tiap hari. Benar nggak? Gratis nggak? Mulai bukan apa macam-macam. Udah kecil, udah sedang, udah gede. Nah, ya, udah kecil namanya berenang. Nah, udang agak gede namanya apa? Udang. Terus ada lobster. Wah, laut itu banyak banget. Cuma masang keramba pada gede. Oh, ya kan? Itu kekuasaan Allah. Rajuman kepiting tiap hari diambilin. Bayangin, jutaan kepiting tiap hari diambil dari laut. Enggak ternak. Makanan mahal ya. Kalau santri mah nggak kuat makan kepiting tiap hari atau rajin. Orang satu biji 200.000, 250. Mendingan beli apa? Chicken. Ya hanya banyak kalian. Ya. Tapi tiap hari Allah diambil tuh punyanya. Rajuman kepiting tiap hari di laut tiap hari. Dia ambil khusus itu, dia ambil ikan ini, baru laut. Belum lagi minyak dari bumi. Ya. Jadi kalau Allah kasih ke orang kaya, ke orang miskin itu kecil. Nah sama halnya Allah kasih pahala. Saya kasih pahala yang suka baca Yasin. Tapi yang baca Yasinnya serius, kalau ngantuk nggak saya kasih. Itu ya itu Allah. Sama aja. Ya, kayak orang pakai perahu kecil ya ikannya dikit. Tapi kalau pakai perahunya yang agak gede ya ikannya agak banyak. Benar nggak?
Jadi bacanya cuma Yasin 83 ayat sambil ngantuk cuma 3 ayat awal tengah akhir. Nah ini nanti ya dapatnya 3 ayat pahalanya. Ya, tapi kalau semuanya dibaca secara sempurna baik dan benar, Allah kasih bonus. Ta'annama Al-Qur'an apa? Asy'ar. Ayo siapa yang sanggup di sini? Kami kasih ginting. Kalau hari ini khatam Quran, ya Pak. Ayo, kami kasih hadiah. Kasih duit dah. Ayo siapa yang baca Quran dari pagi ini nanti sampai sore atau malam khatam 30 juz. Sanggup nggak? Ayah sanggup? Hari ini sanggup? Sanggup siapa yang sanggup? Kasih duit. Sama aku. Mau nggak? Ya udah baca Yasin aja. Kesempatan pendek tapi pahalanya besar. Nah, inilah kesempatan bagi jemaah yang itu. Iya, sering marahin, sering nasihatin, sering mintain agar kita serius baca Quran. Sudah surah ya Yasin. Ini warna-warna ini ya. Sejatinya Quran juga Yasin itu merupakan surah yang punya keistimewaan. Al-Ikhlas baca 3 kali. Al-Qur'an surat Al-Ikhlas salah sama ta'dil. Ya. Imbangi pahalanya kayak baca 1 Quran. Al-Ikhlas yang pendek-pendek ayatnya, apalagi ini ayatnya panjang. Kalau Al-Ikhlas saya dulu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat pendek. Ya. 3 kali baca dapat apa? Kayak pahala khatam Quran. Al-Kafirun baca 4 kali 6 ayat. Ya, itu kayak khatam Quran. At-Takasur 8 ayat. Itu kalau kita baca 6 kali kayak khatam Quran. Nah kalau Yasin, kalau Al-Kafirun 4 kali kali 6 berapa? 24. Nah Yasin 83 dikasih hadiah pahala bonus kayak baca Quran 10 kali. Ya baca. Allah Maha Kaya, pahalanya Maha Kaya. Ya, kalau seandainya aku beli semua juga gak berkurang. Kalau Allah ngasih pahala, makanya suka ada barang siapa yang sholat Isra, yaitu sholat yang dari mulai subuh terus kita zikir seperti ini, pahalanya kayak haji umroh. Haji panjang lama, umroh mahal, haji mahal. Udah sholat Isra aja. Lah kok Allah masih pahala murah banget. Lah iya Allah Maha Kaya. Orang kaya kan ngasihnya gede-gede. Apalagi Allah Maha Kaya. Jadi kalau Allah ngasih pahala besar itu ya kecil bagi Allah. Ya, berarti Allah sayang sama kita. Allah supaya pahala kita banyak. Nah itu kesempatan. Ada beberapa amalan yang kadang-kadang berat, nggak terlalu berat gitu ya. Pahalanya besar, apalagi yang berat. Nah itu adalah kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita dapat pahala banyak, supaya kita dapat bonus banyak. Nah salah satunya diantaranya adalah orang yang istiqomah rutin baca surah Yasin. Kita tabung untuk pahala surah Yasinnya. Nanti kalau percaya di akhirat akan ditunjukin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu saja. Jadi salah satu di antara istimewanya inna likulli syai'in qalban wa qalbal Qur'ani apa? Yasin. Man qara'aha yuridu biha wajha Allah wa qara'allahu lahu ma'utiya minal ajri ka'annama qara'al Qur'ana asyrafa marrah. Mau ditulis kan? Tulis ya. Inna likulli syai'in qalban. Qalbul Qur'ani Yasin. Man qara'aha yuridu wajha Allah
Di sini ghafarallahu lahu wa utiya minal ajri ka'annama qara'al Qur'ana asyra. Dari setiap sesuatu ada hatinya, ada jantungnya, dan setiap ada jantungnya Quran itu, hatinya Quran adalah surah Yasin. Barang siapa yang membaca Yasin karena Allah, mata-mata karena Allah, maka pertama ghafarallah, Allah akan ampuni dosa-dosa. Jadi setiap harus baca surah Yasin, insya Allah diampuni. Ya, kemarin dikasih kebahagiaan yang baca malam sampai pagi, dikasih kebahagiaan yang baca pagi sampai sore, dikasih kebahagiaan. Nah ini diampuni. Sampai kapan? Ya kalau baca sore sampai pagi, yang baca pagi sampai sore, dan diberikan pahala karena huwa utiya minal ajri annama qara'al Qur'ana asyra marrat. Diberikan oleh Allah pahala sebanyak seakan-akan dia membaca Quran 10 kali khatam. Masya Allah. Mudah-mudahan ini dicamkan dalam hati kita, diri kita supaya semangat gitu. Nah, salah satu bentuk tanda ilmu manfaat itu adalah sedikit-sedikit ya ilmu itu kita amalkan. Ini kan barang gratis, sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Mari kita lakukan. Karena kalau pakai modal mah belum kita, ya kan? Suruh sedekah, suruh haji, suruh umroh, belum kelas kita. Nah, ada kesempatan pahala yang luar biasa. Salah satunya dengan membaca surah Yasin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah keimanan kita, dan mudah-mudahan Quran yang kita baca menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat, mensyafaati diri kita, mensyafaati kedua orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahli Quran, min hamalatil Quran, orang yang cenderung cinta pada Al-Quran, orang yang terus membaca, mempelajari Al-Quran, dan orang yang mengamalkan Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.